Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul, Bapak Joko Sulistya MPD MHUM, beserta rekan-rekan Bapak Ibu guru di seluruh penjuru tanah air yang berbahagia. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan dan menciptakan wadah ini sebagai forum komunikasi dan diskusi untuk kita semua. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir bertatap maya pada webinar dengan materi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi, sharing begitu ya. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sebelumnya juga sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ceritanya Bapak Ibu, sekolah saya SMP Negeri 1 Sandeng itu adalah salah satu sekolah penggerak, dan di sekolah penggerak tersebut ada yang namanya komite pembelajaran. Ada 6 guru sebagai komite pembelajaran yang itu didiklat khusus oleh Kemendikbud dalam rangka mengimbaskan kurikulum merdeka kepada sekolah yang lain. Dan video tadi yang ditayangkan oleh Pak Joko tadi sebetulnya bukan untuk lomba apresiasi guru, tetapi itu adalah sebagai bahan kami di sekolah penggerak untuk mengimbaskan, mensosialisasikan tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi istilahnya kalau chef itu adalah bahan makanannya begitu. Dan sebelum saya ke materi, saya ingin cerita dulu bahwa di video tadi, contoh atau sampel di video tadi adalah materinya tentang descriptive text kelas 7. Kemudian karena materi itu sangat kaya, sangat luas, maka bisa didiferensiasikan di 3 aspeknya, baik itu konten, proses, maupun produknya. Sebelum pembelajaran itu dilangsungkan, terlebih dahulu kita ada yang namanya assessment awal atau diagnostic assessment yang berbasis pada kesiapan siswa, kemudian profil belajar, dan interest atau minat siswa. Dan setelah saya merekap hasil asesmen tersebut, maka saya menentukan bahwa untuk diferensiasi konten itu berdasarkan interest siswa, kemudian diferensiasi proses berdasarkan profil belajar, sedangkan diferensiasi produk berdasarkan interest siswa. Pak Joko, apakah bisa di-share ataukah saya yang harus meng-share itu materinya? Ibu sudah saya kasih sebagai co-host. Oke, berarti saya bisa Pak nih? Bisa. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Apa perlu bantuan Ibu? Iya. Ya, Joko ada sebenarnya ada trouble di sini Pak, mohon maaf. Saya share screen gitu. Ya. Saya yang share screen ya. Ya. Oke. Baik.
Apakah sudah tayang? Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Ya, monggo Bu Nurul. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi pada webinar 1 Desember 2022. Kemudian untuk biodata saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko. Saya sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Sanden. Kemudian tadi gelarnya mungkin ya Bapak Ibu melihatnya itu esas di undangan. Itu saya SS Bapak Ibu, sarjana sastra Inggris gitu. Oke. Next. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi kita mengacu pada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan kita mengajarkan ada kodrat dan zamannya. Sehingga kalau kita dulu belajar bahasa Inggris dengan metode tertentu pada saat SMP, misalnya saya tahun 98 SMP tentu berbeda dengan ketika saya mengajar saya tahun 2022. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah melayani berdasarkan kondisinya, berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Nah, tentu saja walaupun materi kita sama, tetapi kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah saya berbeda dengan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti untuk penerapannya, walaupun materinya sama, bisa jadi pembelajarannya berbeda. Bisa dilakukan diferensiasi, kita bisa mendiferensiasikan aspek konten, proses, dan produknya. Tergantung pada keluasan cakupan materinya. Kalau materinya kita diferensiasikan ketiga-tiganya. Tapi jika sempit atau lebih sederhana, maka bisa didiferensiasikan di satu aspek atau dua aspek saja. Tergantung pada kondisi siswa di sekolah Bapak Ibu. Kemudian dasar seorang guru untuk membuat pembelajaran itu berdiferensiasi didasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kesiapan di sini maksudnya adalah sejauh mana siswa itu siap atau memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan kita ajarkan. Misalnya kalau saya mau mengajarkan descriptive text, maka saya bisa memberikan asesmen awal kepada siswa, apakah siswa sudah pernah membaca tentang descriptive text, apakah siswa tahu apa itu descriptive text, apa contohnya, nah itu disebut dengan kesiapan siswa. Kemudian yang minat atau interest siswa didasarkan pada hobi atau kesukaan dari siswa tersebut. Misalnya, kalau siswa tersebut suka olahraga, nah saya bisa memberikan contoh teks tentang atlet olahraga. Misalnya kalau di video tadi adalah tentang Cristiano Ronaldo. Kalau siswa saya ada yang suka seni, maka saya berikan teks contohnya Farel Prayoga dan lain-lain. Kemudian untuk profil belajar, kita mengenal ada tipe anak yang auditory, suka mendengarkan. Kemudian ada anak yang bertipe audiovisual. Kalau seperti audiovisual, saya fasilitasi dengan penayangan video. Kemudian yang terakhir tentang kinestetik, jadi auditory, audiovisual, dan kinestetik. Jadi anak atau siswa yang tidak bisa diam bisa kita fasilitasi dengan belajar di luar atau outdoor learning. Oke, next.
Nah, mengapa pembelajaran diferensiasi diperlukan? Karena siswa sekarang berbeda dengan siswa pada zaman dulu nih Bapak Ibu. Sekarang mereka dunianya sudah berbeda. Sekarang ibaratnya dunia mereka sudah online, bahkan lebih dominan di dunia maya daripada di dunia nyata. Maka kita harus juga menyesuaikan pembelajaran. Lalu guru kondisinya atau kedudukannya di sini menjadi fasilitator. Jadi tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya transfer pengetahuan, tapi pembelajarannya berpusat pada siswa. Siswa yang harus aktif berperan dalam proses pembelajaran, guru mengarahkan, memfasilitasi, dan menguatkan. Kemudian dari sisi orang tua, mereka akan merasa senang jika agar belajar tadi. Jadi diberikan tes yang mereka sukai, maka mereka secara otomatis tanpa kita suruh, anak secara otomatis akan mencari kosakata atau akan membaca teks yang kita berikan. Berikutnya. Baik, ini rasionalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa siswa mempunyai perbedaan sifat, perbedaan latar belakang, perbedaan karakter. Dan di setiap perbedaan itu tentunya ada tantangan atau kesulitan. Nah, yang kita harus lakukan adalah memfasilitasi mereka berdasarkan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi, kalau bisa disederhanakan, kita melayani siswa sesuai dengan passion-nya masing-masing. Terdengarannya ribet ya Bapak Ibu, tetapi kalau kita sudah melaksanakannya itu ternyata santai, tidak seribet seperti teori yang diberikan begitu. Pada awalnya ketika di komite pembelajaran itu kan didiklat 3-4 bulan. Nah, saya membayangkan itu akan sangat ribet, memakan waktu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah nyemplung ke dalamnya, sudah terbiasa, maka itu akan mengalir dan anak-anak senang. Anak-anak senang, kita pun juga senang. Gitu. Kemudian salah satunya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita diperlukan pendekatan yang fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya ya disesuaikan dengan kondisi siswa peserta didik di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kemudian didukung juga oleh lingkungan belajar. Kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan sekilas tentang video saya, di situ saya menggunakan tablet. Kebetulan di sekolah saya itu ada 98 tablet. Sehingga pada saat pembelajaran kami tidak menggunakan handphone karena handphone dilarang di sekolah kami. Kami menggunakan tablet. Di tablet itu saya sediakan menu-menu untuk memfasilitasi siswa, misalnya dia bertipe auditori, maka ada file MP3-nya. Kalau dia bertipe audiovisual, maka ada file MP4-nya. Kalau dia suka membaca, maka di situ ada teksnya. Jadi di tablet itu sudah saya masukkan file-file yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga mereka tinggal klik begitu. Tetapi ini berbeda mungkin dengan nah, itu disebut belajar dan sarana prasarana. Kepepetnya misalkan tidak ada tablet, tidak ada HP ataupun perangkat yang lain, maka kita bisa memaksimalkan sarana yang ada meskipun hanya ada whiteboard gitu. Tapi kita bisa mendiferensiasikan pelajaran tersebut. Kita maksimalkan sarana harus sarana sama dengan sampel yang ada di video saya tadi. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada komentarnya? Komentarnya nanti Ibu. Baik, bisa saya lanjut selesaikan dulu. dulu. Ya, lanjut dulu. Oke, lanjut. Baik.
Oke, next screen Pak Joko. Nah, tujuannya dari pembelajaran berdiferensiasi kita mengulang-mengulang lagi adalah memfasilitasi berdasarkan kebutuhannya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau siswa itu belajar tentang materi yang mereka suka, tanpa kita suruh mereka akan mencari sendiri gitu. Anak yang suka dengan sepak bola, saya berikan teks tentang Cristiano Ronaldo atau Messi begitu. Di situ ada teksnya, kemudian ciri fisiknya Ronaldo bagaimana, sifatnya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Mereka dengan senang hati tanpa saya suruh akan mencari sendiri begitu. Jadi pembelajarannya menyenangkan karena sesuai dengan minat siswa. Nah, diharapkan nanti endingnya adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Next. Ini pembelajaran berdiferensiasi, bedanya dengan non berdiferensiasi. Ini secara teoritis dulu ya Bapak Ibu, fleksibel, kemudian kalau non berdiferensiasi maka klasikal begitu. Lalu tugas belajar sesuai minat dan kesiapan belajar siswa. Kemudian kalau non berdiferensiasi tugasnya klasikal 1 untuk semuanya. Sehingga anak yang punya kecerdasan yang lebih, anak yang tingkatnya sudah mahir, maka akan dijadikan satu dengan anak yang rata-rata atau rendah. Itu yang non berdiferensiasi. Tapi kalau berdiferensiasi kita dasarkan pada tingkat kompetensi siswa. Pembelajaran yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Asesmennya, caranya bisa kita modifikasi, bisa kita berikan pilihan sesuai dengan minat siswa. Kemudian kegiatan pembelajarannya terstruktur. Maksudnya di sini bahwa dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks atau rumit, atau dari materi yang mudah, paling dasar, ke tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaan di chat nanti saya menjawab atau langsung Pak Joko? Lanjut ya. Lanjut di akhir presentasi nanti bisa diskusi dengan beliau. Terima kasih. Nah, bagaimana cara kita bisa mengkonsepkan pembelajaran diferensiasi itu? Yang pertama kita lakukan asesmen awal atau yang dikenal dengan asesmen diagnostik. Memang ada perbedaan terminologi tentang asesmen awal, asesmen diagnostik. Ada yang mengatakan bahwa asesmen diagnostik itu khusus diperuntukkan untuk sekolah khusus. Memang, tetapi pada dasarnya sama, yaitu untuk mengetahui kompetensi awal siswa. Di PMM sampai sekarang masih istilahnya asesmen diagnostik. Jadi saya sering menyebutnya sebagai asesmen awal atau asesmen diagnostik. Dari asesmen itu kita bisa merekap dan bisa menentukan aspek mana yang akan kita diferensiasikan. Kalau di video saya tadi, asesmen diagnostik itu saya lakukan sebelum pembelajaran deskriptif teks. Artinya pertemuan sebelumnya saya lakukan asesmen diagnostik, baru kemudian saya mengkonsepkan pembelajaran berdiferensiasi deskriptif teks. Tetapi ini juga tidak mutlak, artinya Bapak Ibu bisa melaksanakan asesmen diagnostik itu, asesmen awal itu pada saat proses pembelajaran. Misalnya secara lisan. Halo anak-anak, apakah kalian tahu tentang deskriptif teks? Apakah kalian pernah belajar tentang teks deskriptif? Nah, pertanyaan-pertanyaan lisan seperti itu sebenarnya sudah disebut sebagai asesmen awal. Jadi asesmen awal itu bisa dilakukan secara lisan maupun dilakukan secara tertulis. Yang pernah saya lakukan
adalah menggunakan 3 model. Yang pertama secara lisan, kemudian saya juga pernah melaksanakan asesmen diagnostik berbasis kertas. Selain itu saya juga pernah asesmen diagnostis menggunakan link Google Form. Dari ketiga itu yang saya rasakan yang paling efektif adalah berbasis kertas. Karena di situ anak lebih mudah untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan cerita isi hatinya begitu. Mereka bisa lebih berterus terang tentang keinginan atau harapan mereka kepada saya sebagai pengajar bahasa Inggris. Tapi itu tentu berbeda atau tidak sama dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Karena seringkali kalau menggunakan link Google Form itu, karena saya memberikan pilihan, selain memberikan pilihan juga ada uraian singkat, tetapi menurut saya anak kurang jujur gitu di dalam mengisi di link Google Form itu. Tapi ketika saya berikan itu berbasis kertas, mereka dari A sampai Z itu bisa mengeluarkan unek-unek harapannya, kemudian keluh kesahnya, kesulitannya dalam bahasa Inggris. Sehingga untuk pembelajaran berikutnya saya menggunakan asesmen berbasis kertas. Dan itu juga membantu kita Bapak Ibu dalam melengkapi administrasi supervisi pembelajaran. Karena di supervisi pembelajaran itu selalu dituntut mengumpulkan instrumen asesmen diagnostik gitu. Sehingga kalau kita itu berbasis kertas akan terlihat otentik gitu. Karena itu tulisan siswa. Oke, kemudian setelah itu, nah itu tadi bahwa asesmen diagnostik lalu kita berikan berdiferensiasinya, apakah berdasarkan minat, apakah berdasarkan profil belajar. Readiness itu adalah kesiapan. Kesiapan tadi maksudnya adalah kompetensi awal siswa. Yang interest atau minat adalah kesukaan siswa pada bidang apa. Kalau anak itu bidangnya lebih suka memasak, dia senang memasak, maka kita berikan tes tentang masak-memasak. Kalau anak itu suka tentang animal, binatang piaraan, itu pernah saya praktekkan di kelas 9 tentang report text. Jadi ada siswa yang punya, sekarang istilahnya yang mirip iguana itu ya, lizard tapi berjenggot begitu. Dan dia ketika diberikan tugas untuk menyusun teks berdasarkan yang dia suka, animal yang dia pelihara di rumah, yang real begitu, maka dia menuangkannya dengan senang hati gitu, tanpa saya suruh harus mencari kosakata ini dia sudah jalan sendiri. Itu berdasarkan interest siswa Bapak Ibu. Kemudian yang profil belajar, yang learning profile, bisa didasarkan pada auditori, audiovisual maupun kinestetik. Sebagai contoh misalnya untuk pelajaran matematika. Guru matematika misalnya sedang menjelaskan tentang materi luas lingkaran. Nah, kalau untuk anak-anak yang bertipe kinestetik, kalau diberi latihan soal yang berbasis kertas, mungkin dia nggak sampai 5 menit sudah bosan dan seterusnya. Malas untuk mengerjakan. Tapi ketika kalau diajak dia ke luar ruangan, keluar kelas, dengan mengukur lingkaran, misalnya pot bunga yang berbentuk lingkaran, berapa luasnya atau berapa kelilingnya, maka anak-anak yang bertipe kinestetik itu akan lebih suka, lebih senang. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang sudah kita bicarakan, strategi diferensiasi ada 3, konten, proses, dan produknya. Saya ceritakan saja untuk konten yang ada di video saya, itu ada 2 konten berdasarkan minat anak, yaitu anak yang suka olahraga, saya berikan Cristiano Ronaldo, anak yang suka seni, saya berikan Farel Prayoga. Untuk yang diferensiasi proses, itu berdasarkan profil belajarnya siswa. Untuk anak yang bertipe auditori, maka mereka mendengarkan materi dari saya menggunakan headset sekolah tersebut. Kemudian yang
Tipe audio visual saya tayangkan video descriptive text. Yang saya ambil itu dari channel MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul yang saya tayangkan. Dan anak senang karena lengkap dan menarik. Kemudian yang diferensiasi produk asesmennya itu karena tujuan pembelajarannya adalah menyusun teks dan mempresentasikan, saya memberikan pilihan 3 cara untuk presentasi. Yang pertama menggunakan vlog bagi anak yang suka ngevlog bersosmed. Yang kedua adalah presentasi langsung di kelas tanpa teks untuk anak-anak yang suka tampil di kelas. Kemudian yang satu adalah membaca teks. Membaca teks itu untuk anak-anak yang pemalu begitu dan dia kesulitan dalam hal menghafal. Untuk asesmennya, penilaiannya, maka saya menggunakan rubrik. 1 rubrik untuk ketiga-tiganya. 1 rubrik untuk baik itu yang nge-vlog, baik itu yang presentasi di kelas, maupun yang membaca teks. 1 rubrik untuk ketiga-tiganya karena tujuan pembelajarannya sama. Target yang ingin dicapai sama. Yang saya tembak itu adalah penyusunan teks dan presentasinya, speaking dan pronunciation. Next. Oke. Ini secara teoritis ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, menekankan pada kualitas siswa, kualitas pembelajarannya, lalu berakar pada asesmen. Maksudnya asesmen yang kita lakukan itu, saya 2 ya asesmennya pada di video tadi, belum tuntas sampai selesai. Asesmennya 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya memakai asesmen online menggunakan Kahoot. Sedangkan untuk asesmen keterampilan, saya presentasi tadi yang menggunakan 3 cara tadi, vlog, presentasi, dan membaca teks. Oke, next. Pak Joko. Nah, prinsipnya tadi lingkungan belajar nih Bapak Ibu, lingkungan belajarnya, sarana prasarana maksudnya di sini yang lebih tepatnya. Karena saya merasakan bahwa kalau lingkungan belajar sarana prasarana itu tidak memenuhi, maka seringkali kita punya konsep tapi sarana prasarana tidak mendukung begitu. Jadi sebelum kita berkonsep atau membuat skenario tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan sarpras yang ada di sekolah kita. Dan tentunya saya juga menerapkan ini khusus di kelas yang tadi, yang di kelas 7D, karena tipe-tipe anaknya itu beda dengan di kelas lain, di kelas 7E. 7E tipenya tidak seperti itu, sehingga pembelajarannya juga tidak seperti itu. Kurikulum yang berkualitas, kemudian asesmen yang berkelanjutan. Asesmennya tadi tetap saya ada 2, pengetahuan dan keterampilan, kemudian pengajaran yang responsif. Maksudnya di sini kita memberikan waktu kepada anak untuk bereksplorasi tentang kompetensi awal mereka. Kemudian tentu saja kita buka ruang untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan yang paling penting yang saya rasakan adalah penguatan Bapak Ibu, penguatan kepada siswa. Jadi dasar atau basic pengetahuan tentang materi yang kita ajarkan itu anak harus dikuatkan. Oke, next. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Joko Sulistia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul untuk presentasinya. Dan Bapak Ibu semua, mari kita beri aplaus pada Bu Nurul. Okay. Ya, kita beri apresiasi ya, di tengah kesibukan beliau masih mau berbagi dan semoga bermanfaat. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan kita akan dilaksanakan dengan tanya jawab ya. Untuk yang pertama, termin pertama itu ada 3 pertanyaan. Monggo untuk raise hand, okay. Boleh, monggo 3 orang raise hand.
Apakah saya perlu menjawab yang di chat dulu, Pak Joko? Oh ya, bentar. Yang resen ada belum, Bu? Kalau belum nanti kita coba ini baca yang ada di chat. Mungkin ada yang mau resen langsung bertanya gitu. Dan kita, oh ya, ini ada Bu Tini Suhartini. Oke. Monggo Ibu memperkenalkan diri terus dari mana nggih? Apakah dari Baik, sekitar sini? Monggo Ibu. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sangat menarik sekali ya apa yang Ibu paparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 SD. Yang untuk Mohon maaf Ibu, SD di mana Ibu? Biar kita lebih tahu. Monggo. Baik, saya di SD Negeri Kedongwetan 7, Kota Tangerang. Saya ngajar kelas 4 SD. Nah, saat saya akan memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak, ternyata saya menemukan beberapa kendala dan kesulitan. Adapun kendala dan kesulitannya itu misalnya untuk kayak Ibu tadi ya, kayaknya enak banget gitu menggunakan digitalisasi, sedangkan saya masih yang manual karena keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk menyikapinya itu supaya lebih mendalam lagi terhadap pembelajaran berdiferensiasinya, bagaimana ya Bu? Mohon arahannya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Nurul mau dijawab langsung atau nunggu 3 dulu? Langsung saja Pak Joko daripada Oke. nanti saya lupa. Siap. Monggo Bu Nurul. Oke, terima kasih Bu Tini. Sama-sama Salam dari Ibu. Iya Ibu, yang saya tahu bahwa untuk SD kalau tidak salah, karena anak saya juga SD, itu tematik ya Ibu? Kalau untuk kelas 4 enggak Bu. Kalau kelas 4 sekarang mapel, karena kan kurikulum merdeka. Oh oke, berarti mapel ya Bapak Ibu? Iya. Mapel ya? Oke. Mapel. Baik. Untuk pendiferensiasinya, diferensiasi itu kan bisa dilakukan di 3 aspek Ibu. Konten, proses, produk. Tetapi disesuaikan dengan cakupan materinya. Kalau materinya itu luas, banyak, kompleks, kaya begitu, maka bisa didiferensiasikan di ketiga-tiganya. Baik itu konten, proses, produk. Tapi kalau materinya itu sedikit, sederhana, maka kita bisa diferensiasikan di satu aspek saja. Sebagai contoh nih, Ibu, misalnya, dan tadi saya menangkap bahwa di sekolahnya Ibu mungkin ada keterbatasan sarana prasarana begitu, Ibu, nih? Ya, nah, Benar, misalnya di kelas Ibu itu yang ada hanya papan tulis misalnya. Misalnya hanya ada papan tulis di kelas Ibu. Nah, apa yang bisa kita diferensiasikan dengan sarana prasarana yang sangat terbatas itu? Saya bisa berikan satu contoh misalnya Ibu tentang materi bagian-bagian tumbuhan misalnya. Bagian-bagian tumbuhan itu materinya kita diferensiasikan dalam 2 aspek. Aspek proses dan aspek produk. Aspek prosesnya untuk anak-anak yang suka baca Ibu, pasti kan Ibu tahu siswa mana yang tipe suka baca novel, suka baca komik, pokoknya dia kutu buku gitu suka baca, maka kita berikan materinya berbasis teks tentang bagian-bagian tumbuhan atau ciri-ciri tumbuhan. Itu Ibu, materinya dari Ibu, teksnya dari Ibu. Kemudian untuk anak yang tidak suka membaca, dia sukanya moving di kelas, berkeliaran di kelas, kalau duduk aja 5 menit sudah nggak betah misalnya begitu. Nah, kita ajak keluar langsung praktek mencari tumbuhan, pasti ada tumbuhan di lingkungan sekolah Ibu. Kemudian langsung
dipraktekkan di situ bahwa tumbuhan itu bagian-bagiannya misalnya mulai dari akar, batang, daun, kelopak, bunga, dan seterusnya. Itu sudah diferensiasi Ibu. Itu sudah diferensiasi. Sudah ada dua macam, itu sudah diferensiasi proses. Jadi oh Ibu, berarti mohon maaf, berarti untuk diferensiasi itu tidak harus mencakup keseluruhan 3 ya itu ya, misalnya kontennya, konsepnya, dan produknya. Dengan 2 aja itu sudah berdiferensiasi ya Bu. Selama ini saya kemarin yang untuk tumbuhan saya mengajarkan anak yang satu saya tulis di papan tulis dengan ciri-ciri tumbuhan, dan yang sebagiannya lagi saya ajak untuk saya ambil tumbuhan yang ada akarnya, yang dicabut gitu Bu ya, yang ada akarnya, yang ada batangnya, tapi tumbuhan kecil. Itu berarti saya sudah melakukan berdiferensiasi ya Bu, cuma secara sederhana banget ya Bu. Ya, sebentar Bu. Diferensiasi di sini bukan secara klasikal satu kelas dengan metode yang sama. Jadi misalnya tadi menulis di papan tulis materinya. Tapi itu untuk anak satu kelas. Kemudian itu menjelaskan menggunakan tumbuhan yang real, bunga yang real sebenarnya untuk anak satu kelas. Itu belum diferensiasi, itu masih klasikal. Tetapi kalau kita kelompokkan, anak yang suka menulis, membaca, maka dia di kelas, dia nulis dan baca dari papan tulis. Kemudian anak yang tidak suka itu, kita ajak keluar, langsung belajar secara real tumbuhannya. Nah, itu yang dinamakan diferensiasi. Bisa dibedakan, Ibu? Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan. Menangkap penjelasan saya, Ibu. Jadi, baik, ya, siap. Ya, jadi sebetulnya sebelum kurikulum Merdeka itu ada, kita pun sudah sering mempraktekkan pembelajaran diferensiasi. Tapi seringkali itu masih klasikal. Untuk caranya different, tapi kita dulu kita menerapkannya untuk anak satu kelas. Anak satu kelas dikasih teks yang sama. Anak satu kelas misalnya diberi contoh tumbuhan untuk satu kelas yang sama. Nah, itu belum different. Yang different itu dikelompokkan berdasarkan minat mereka, berdasarkan profil belajar mereka. Nah, sebenarnya dari Ibu itu sudah ada embrionya, sudah ada konsepnya, cuma perlu dieksplor lagi begitu. Jadi Ibu sudah benar, sudah on the track, tapi nanti untuk selanjutnya bisa dimaksimalkan lagi sehingga siswa itu bisa mencapai target atau tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Begitu, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, kita lanjut ya, Bu Nurul. Informasi untuk Bapak Ibu semua, ini insya Allah untuk rekaman nanti kita lakukan ya, dan nanti akan kita tayangkan di channel YouTube MGMP Bahasa Inggris Bantul ya. Dan untuk presensi, insya Allah nanti kita susulkan presensi dan nanti mohon untuk diisi sebagai bentuk silaturahim kita, karena saya yakin tidak hanya guru-guru di Bantul yang ikut, tapi seperti Ibu Tini tadi dari luar Jogja gitu ya, dan mungkin yang lainnya. Oke, lanjut. Ini ada yang resen lagi dari Bu Wulan Suci Fitri. Monggo Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, mohon izin menutup kamera karena sedang ada kegiatan juga. Ini Pak, ini Bu, tadi saya telat masuk. Perkenalkan, saya dari SDIT Nurul Ilmi, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Jadi kebetulan tadi saya buka BMM, kebetulan ada webinar. Oh ya udah masuk gitu, tapi telat tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi saya dengar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melakukan asesmen awal gitu ya Bu ya. Jadi gimana caranya kalau kita itu tahu bahwa anak itu ada gaya tipe belajarnya, ada yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Gimana cara kita tahu gitu Bu? Soalnya ketinggalan info tadi. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, monggo Bu Nurul. Baik Pak Joko, terima kasih. Sama-sama Bu Suci. Bagaimana kita melaksanakan asesmen awal? Saya ulangi, sebenarnya tadi sudah
saya singgung, asesmen awal untuk yang video tadi saya lakukan sebelum proses pembelajaran dan berbasis kertas. Jadi kita tentukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada profil belajar dan interest siswa serta kesiapan siswa. Jadi Bapak Ibu, untuk asesmen awal itu kan kita bagi jadi dua, ada asesmen kognitif dan non-kognitif. Untuk yang non-kognitif itu tentang latar belakang siswa. Misalnya, apakah di rumah ada fasilitas kamus, apakah di HP-nya ada kamus online. Kalau siswa kesulitan mengerjakan tugas bahasa Inggris, biasanya di rumah yang membantu siapa? Nah, itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di asesmen. Kemudian yang kognitif, kita tanyakan seputar pengetahuan mereka tentang materi yang akan kita ajarkan. Nah, dari situ Bapak Ibu kita tahu interest siswa itu ada di mana. Apakah ke seni, apakah masak-masak, apakah interest dengan animal, apakah interest dengan tumbuhan, itu kita bisa merekapnya dari data itu. Jadi, asesmen awal itu dilakukan untuk penggalian data. Tetapi tidak harus secara tertulis, tidak harus ada instrumennya, bisa secara lisan. Anak-anak siapa yang suka misalnya merawat tumbuhan, anak-anak siapa yang suka menyanyi, itu sudah termasuk dalam asesmen awal. Tapi asesmen awal itu pertanyaan-pertanyaannya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalnya tadi saya materinya descriptive text, maka asesmennya itu mengarah pada pertanyaan tentang descriptive text. Begitu Ibu? Halo? Halo Bu Bulan? Bu Bulan, apakah bisa ditangkap? Iya Pak, ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti bisa share ya Bu ya materinya. Di email juga nggak apa-apa, karena saya tidak masuk grup. Gitu. Nanti di daftar hadir bisa ini Bu, bisa di tuliskan emailnya, nggih. Oke. Kalau enggak nanti kita lampirkan di deskripsi video ini, YouTube ini, ya. Nanti kita sampaikan di deskripsinya. Begitu ya nanti Ibu Nurul? Ya. Ya. Atau Oke, nanti saya share contoh instrumennya begitu Pak. Oh ya, termasuk mungkin kalau diperbolehkan, diizinkan video Ibu tadi kita tayangkan di channel kita gitu. Ya, tidak apa-apa. Oke. Oke, Bapak Ibu, monggo ada lagi yang mau ditanyakan untuk raise hand sebelum kita baca yang ada di chat, nggih. Kita masih ada waktu sekitar 34 menit. Pak Joko izin. Ya, Bu. Bu Nurul, Ya. Saya tadi itu toh nangkepnya kan separuh ini, maaf. Kalau boleh mengulang, untuk yang asesmen awal yang penjenengan barusan jelaskan itu kan asesmen awal untuk interest anak. Nah itu loh, yang tadi Ibu tanya, yang sebelumnya tadi tanya, bagaimana mengetahui anak ini kinestetik atau apa tipe belajarnya itu loh. Saya kok kurang ya. Dereng nyaut ya Pak. Ya Bu. Mengetahui profil belajar si anak. Untuk asesmen awal. Bentar Bu, mohon untuk perkenalan dulu dari SMP mana gitu. Oh iya ya. Maaf Pak. Ya biar saya teman-teman yang ada di luar Bantul mengenal gitu. Monggo. Nggih. Oh maaf. Pertanyaannya tadi lalu saya Westi dari SMP 1 Pundong Yogyakarta, Pak. Oke. Matur nuwun. Ya, Bu Nur sudah menangkap ya yang ditanyakan Bu Westi nggih? Ya. Oke, monggo Bu. Ya. Oke. Sebelum berbicara instrumen, sebelum saya mengulang berbicara instrumen, secara otomatis Bapak Ibu guru pasti sudah tahu sebenarnya itu. Pasti sudah tahu si A itu tipenya bagaimana,
si B itu tipenya bagaimana, si C tipenya bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu, sudah mengenal karakteristik siswanya masing-masing. Oh, itu si Doni misalnya, dia itu anaknya nggak bisa diem, nggak bisa duduk 5 menit aja dia sudah bosan begitu. Oh, itu si Laina misalnya. Si Laina itu sukanya baca. Bapak Ibu guru lewat observasi selama ini pada saat KBM itu pasti sebenarnya sudah ada pemetaan di benak Bapak Ibu tentang tipe-tipe anak tadi. Nah, asesmen awal itu sebagai penguatan saja. Asesmen awal itu sebagai penguatan dari karakteristik siswa yang sudah Bapak Ibu kenal itu. Nah, bagaimana cara kita di asesmen itu bisa menentukan oh ini anak interestnya gimana, belajar mengarah. Itu Bu Esti. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan di instrumen itu yang kita tanyakan ke siswa, yang kita mengarah ke situ. Sebagai contoh misalnya, yang saya contohkan adalah yang sesuai video tadi ya, yang descriptive text. Yang descriptive text itu tadi khusus untuk mendeskripsikan person atau orang. Jadi pada saat pembelajaran itu, saya fokus mengartikan orang. Nah, kemudian saya kan harus memetakan orang saya berikan ke anak. Nah, di asesmen itu saya pertanyaan, tapi kegiatan berikut apa yang kamu suka? Memasak, pilihan itu memasak, olahraga, menyanyi, begitu. Nah, dari situ kan kita tahu, oh anak yang suka menyanyi, oh dia yang suka football, oh dia sukanya olahraga. Bahkan kalau lebih spesifik lagi, maka bisa lebih bagus lagi. Ada anak yang sukanya memasak, hobinya memasak. Maka teksnya ya tentang chef Juna misalnya begitu. Nah, itu yang saya katakan asesmen awal itu sebagai penggalian data, kita memetakan minat anak. Kemudian yang profil belajar. Profil belajar itu ada auditory, audiovisual, kemudian kinestetik. Ya. Itu dari mana cara menentukannya? Sebenarnya dari Bapak Ibu guru kan tadi sudah saya katakan sebenarnya sudah tahu bahwa anak ini tipenya ABC dan seterusnya. Tetapi asesmen itu tetap kita perlukan sebagai penguatan. Sebagai contoh misalnya begini. Yang profil belajar itu kenapa saya berikan di proses? Kenapa saya kok menggunakan auditori, kemudian video dan berbasis teks? Itu karena saya sesuaikan dengan materinya. Nah, seperti yang dari Bu Tini Tangerang tadi, misalnya materinya tentang tumbuhan, maka di prosesnya materinya tentang tumbuhan ya. Kebetulan saya bandingkan dulu. Kebetulan di kelas 7D yang saya ajar itu tidak ada anak yang bertipe kinestetik ekstrim begitu tidak ada. Jadi di 7D itu landai-landai aja, aman-aman aja. Nah, misalnya di situ ada anak yang nggak bisa nggak bisa diam yang kinestetik itu. Nah, pada proses pembelajarannya, berdiferensiasi prosesnya, maka tentu saja saya tidak memilih yang seperti di video tadi, tidak memilih yang video, audio, ataupun teks. Karena karakteristik siswa saya itu, kalau untuk mengajarkan tumbuhan, maka saya ajak ke luar. Kalau dia tipenya suka baca, kan itu ada di instrumennya. Misalnya saya buat ya, mana yang lebih kamu suka membaca misalnya, olahraga di luar. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang mengarah pada profil belajar. Pertanyaan-pertanyaan itu yang mengarah pada profil belajar. Kemudian kita tentukan diferensiasinya pada aspek apa? Apakah konten, apakah proses, apakah produk. Nah kebetulan tadi di aspek proses saya memberikan contoh yang berbasis profil belajar. Tapi kan tidak seperti saya secara mutlak bisa dan bahkan harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa Bapak Ibu. Jadi
tidak harus dari berbasis audio, video, kemudian kinestetik tidak harus itu. Berdasarkan minat juga tidak apa-apa. Misalnya tentang mata pelajaran prakarya misalnya, kerajinan. Anak yang suka tampil, maka tentu dia akan lebih memilih untuk belajarnya itu langsung, secara praktek langsung. Tapi anak yang suka nonton, dia akan lebih suka memilih belajar lewat video. Anak yang lebih suka baca, dia akan lebih memilih membaca materinya. Bagaimana kita bisa mengkotak-kotakkan itu dari asesmen itu? Jadi di pertanyaan-pertanyaan di asesmen itulah yang mengarah pada interest profil belajar siswa. Apakah jawaban saya bisa ditangkap, Bu Esti? Iya, Bu, terima kasih. Matur nuwun. Oke. Ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa kopdar, Bu Esti. Nah, bisa pertemuan langsung, monggo nanti di rumah makan mana gitu ya. Atau dalam event apa gitu ya Bu Westi, Ya, untuk makan-makan dalam ini oh kan. ya, makan-makan juga. Oke, Iya, Bu, iya, Pak. Bu Nurul, Matur nuwun. kita lanjut ya. Ini ada Bu Ahmidah yang sudah resen. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmida dari SMP 1 Imogiri Bantul, Yogyakarta. Masih membahas tentang asesmen diagnostik ini. Apakah ada teori yang Ibu gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan untuk menentukan sebuah learning style dari siswa itu. Jadi misalnya kayak teori siapa gitu nanti bisa kita buat patokan. Jadi juga bukan hanya sekedar kita mengarang sendiri gitu. Apakah ada? Jadi lebih mempermudah kita untuk menentukan learning style siswa kita. Begitu, Bu. Matur nuwun. Oke. Ya, monggo Bu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Ahmida, pertanyaan yang menarik sekali. Untuk teori yang saya baca, bahwa untuk asesmen awal, terutama yang pembelajaran berdiferensiasi, nanti Bapak Ibu bisa menambahi jika Bapak Ibu punya. Jadi yang pada saat dilahirkan gitu, awal-awal digaungkan, kita selalu berpatokan pada asesmen awal itu pada profil belajar siswa. Yang diuyak-uyak, yang auditori, audiovisual, kinestetik itu yang diuyak-uyak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dan Bapak Ibu pasti juga mengikuti webinar dan lain sebagainya, membaca di PMM dan lain sebagainya. Kemudian untuk asesmen awal itu didasarkan pada readiness seperti yang tadi sudah ada di slide saya. Pada readiness atau kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu tentang materi, Bu Ahmida. Jadi tentang materi yang akan kita ajarkan. Apakah anak sudah siap? Apakah anak sudah punya pengetahuan awal? Ataukah masih zonk? Itu yang readiness. Kemudian yang profil belajar tadi, audio visual, kinestetik, itu disebut dengan learning profile atau profil belajar. Kemudian yang interest, minat berdasarkan pada hobi dan kesukaan siswa. Teori-teori yang saya baca secara garis besar, Bu Ahmida, secara garis besar berpatokan pada ketiga itu. Ditambah lagi satu yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa juga tentang sarana prasarana. Nah, yang saya alami sebagai pengajar, itu yang paling dominan untuk lingkungan belajar adalah sarana prasarana. Karena itu yang mendukung guru untuk menentukan konsep diferensiasinya mau dibawa kemana. Contoh misalnya tadi saya menggunakan tablet. Iya, karena lingkungan belajar di sekolah saya mendukung, ada sarprasnya tentang tablet. Tapi bagaimana jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada tabletnya? Kan tidak mungkin membuat sama seperti saya gitu. Misalnya di sekolah saya ada LCD atau di sekolah Bapak Ibu ada LCD. Ternyata di sekolah lain kan tidak ada misalnya. Nah, itu kan akan mempengaruhi konsep diferensiasi yang akan kita susun. Dan yang paling penting lagi bahwa diferensiasi itu
kita bermuaranya pada kompleksitas materi yang akan kita ajarkan. Kalau yang kita ajarkan itu luas materinya, maka bisa didiferensiasikan, dieksplor semaksimal mungkin di ketiga aspek itu. Tapi kalau hanya sederhana saja, maka kita bisa ambil satu saja aspeknya. Apakah konten, proses, ataukah produknya. Jadi itu Bu Ahmida. Jadi teori-teori yang saya baca ada 3 itu, yaitu interest, profil belajar, dan readiness atau kesiapan siswa. Ditambah lagi lingkungan belajar. Tapi jika Bu Ahmida punya yang teori yang baru, yang up to date, yang lain begitu, maka dengan senang hati kami siap untuk dibagikan. Terima kasih. Ya, jadi ya Bu Nurul, ini menganut pada teori gaya belajar ya. Ada FAK itu ya, FAK ya, visual, auditory, dan kinestetik itu ya. Ya Pak. Itu saya lihat. Ya, jadi teori gaya belajar kayaknya ada tokoh-tokoh seperti Russell Lowe itu yang terbaru ya, 2011, ada siapa lagi ya? Banyak sih kalau kita browsing jadi ke teori gaya belajar kayaknya gitu. Gitu ya Bu ya? Iya, tapi saya mohon maaf ya Bu Ahmida, saya tidak menyebutkan tokohnya siapa karena saya takutnya saya salah begitu. Saya salah sebut nanti, tapi yang jelas yang saya baca tokoh-tokohnya bermuaranya di 3 itu. Tapi saya tidak sebutkan, nanti saya salah, nanti bisa nanti browsing, dan saya yakin Bu Ahmida juga pasti lebih tahu tentang itu. Terima kasih. Itu ya Bu Ahmida. Nanti untuk memperdalam lagi bisa browsing untuk gaya atau tipe belajar gitu, gaya belajar anak. Oke, monggo teman-teman yang lain. Ada lagi sebelum saya bacakan yang ada di chat gitu. Oke, sambil menunggu yang resen, saya bacakan ya Bu Nurul biar yang bertanya secara tertulis. Ini masuk gaya belajar apa Bu yang menulis ini Bu? Mungkin termasuk auditori Pak. Jadi bisa baca dan suka mendengarkan, tapi tidak suka ngomel begitu, tidak suka ngomongnya, tidak suka presentasinya mungkin. Ya, ini pertanyaan pertama ya Bu Nurul. Ya. Dari Ibu Isna, tes diagnostisnya menggunakan instrumen apa Bu? Dan untuk membedakan pembelajaran, oh ya, ini itu aja Bu kayaknya. Jadi tes diagnostisnya menggunakan instrumen apa Bu? Monggo Bu. Baik, yang untuk video tadi saya instrumennya instrumen berbasis kertas. Di instrumen itu ada kognitif dan kognitif. Pertanyaannya mengarah pada teks deskriptif yang akan saya ajarkan. Tetapi saya juga pernah melakukan asesmen awal secara lisan. Jadi saya tanya ke anak-anak, halo anak-anak, apakah kalian sudah tahu tentang materi ini? Nah, apa kesulitan kalian mempelajari materi ini? Apakah tadi malam kalian sudah belajar? Secara lisan seperti itu pun, itu sudah disebut dengan asesmen awal. Dan saya yakin Bapak Ibu dari dulu juga pasti sudah melaksanakan itu dalam setiap pembelajaran. Tapi tidak digaung-gaungkan seheboh ini. Gitu. Mohon izin Bu Windy, di-unmute suaranya Bu Windy. Biasa kalau ada uang bisa kasih kita. Sebenarnya nggak lalu bisa kasih kita itu biar ruang kepas-pasan. Mohon maaf saya tadi terputus. Ya. Oke, Bu Isna, begitu jawabannya ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Maaf Bu, tadi dijelaskan tentang asesmen yang menggunakan rubrik yang sama, walaupun pembelajarannya berdiferensiasi. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya yaitu tentang menyusun teks deskriptif dan mempresentasikannya. Jadi yang ditembak itu adalah karyanya siswa, bukan cara siswa mempresentasikan. Walaupun yang didiferensiasikan adalah
caranya siswa mempresentasikan, misalnya ada yang nge-vlog, ada yang presentasi langsung tanpa teks, ada yang baca teks, tapi yang ditembak, yang kita nilai itu adalah teksnya anak. Kalau saya misalnya di bahasa Inggris, yang saya nilai di rubrik itu adalah pronunciation-nya. Pronunciation-nya itu kan bisa kita lihat di ketiga cara itu. Di vlog itu bisa, di presentasi langsung bisa, di membaca anak, ketika anak membaca itu kan bisa langsung kita nilai. Jadi satu rubrik itu bisa dipakai untuk ketiga cara itu. Jadi kita jangan terjebak pada caranya ya, tapi tujuan pembelajaran atau target yang akan kita capai. Fluency misalnya, tentang kefasihan, kalau dalam bahasa Inggris ada fluency. Fluency itu dari lihat vlognya itu kan bisa. Jadi yang dinilai kan bukan kualitas vlognya, bukan. Apakah videonya bagus, apakah resolusinya bagus, apakah videonya cerah, dan lain sebagainya kan bukan itu. Karena bukan pelajaran teknologi informatika. Jadi yang saya nilai adalah bahasa Inggrisnya. Sama juga ketika misalnya tensesnya, yang kita nilai adalah tensesnya. Apakah anak menyusun kalimatnya, mempresentasikan sudah sesuai dengan structure atau susunan teksnya. Itu kan bisa dilihat di vlog juga bisa, dilihat di saat presentasi langsung bisa, dilihat ketika anak membaca teks bisa. Jadi komponen-komponen itu sama, komponen yang ada di rubrik penilaian itu sama. Karena yang kita tetapkan adalah sama, targetnya adalah anak bisa menyusun teks deskriptif, bisa mempresentasikan. Tentang caranya, anak memilih yang mana, itu terserah kami. Itu Ibu. Ya, Bu. Lanjut pertanyaan, masih dari Bu Isna. Apakah produk dalam kelas diferensiasi tidak dibedakan berdasarkan audio, visual, dan kinestetik? Oke, terima kasih. Kalau saya belum pernah untuk produk menggunakan audio, audiovisual maupun kinestetik, itu saya belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena di materi-materi untuk yang semester 1 kelas 7 saya merasa belum ada yang cocok mengarah ke situ. Kecuali jika Bapak Ibu mungkin dari mata pelajaran lain atau misalnya dari jenjang lain, dari SD misalnya, cocok untuk itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja untuk diterapkan, tidak masalah. Jadi mengenai diferensiasi produk itu kita mau ngambilnya seperti apa, tentu saja disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Dan kebetulan untuk yang kelas 7, saya untuk produknya itu tadi ya masih berubah sesuai dengan minat siswa. Begitu Pak. Oke Bu, lanjut ya. Ini dari Bu Isna Maratus Solihah, masih Bu Isna. Bu Isna ini produktif ya, membuat pertanyaan ini. Lanjut, tipe kelas apa yang bisa dibuat kelas diferensiasi? Semua kelas itu bisa didiferensiasikan karena semua kelas itu kan pasti punya ciri karakteristik sendiri-sendiri. Bisa didiferensiasikan semuanya, tapi bedanya dengan kurikulum 2013, misalnya RPP. RPP itu misalnya saya buat RPP untuk kelas 7D, untuk kurikulum 2013. Itu lagi makan, Mbaknya makan di rumah. Bisa saya aplikasikan untuk di kelas 7A misalnya. Itu dulu yang kurikulum 2013. Tapi kalau untuk modul ajar di kurikulum Merdeka kan tidak seperti itu. Kalau modul ajar disesuaikan dengan karakteristik siswa dan karakteristik kelas yang kita ajarkan. Jadi modul ajar itu idealnya dibuat untuk kelas tertentu, untuk siswa tertentu disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas tersebut. Jadi semua kelas itu bisa didiferensiasikan, bisa. Semuanya, apapun kondisinya itu bisa didiferensiasikan. Nah, tergantung ini sutradaranya ya, tergantung dari gurunya mau ambil diferensiasi yang aspek apa. Apakah konten, proses, ataukah produknya. Bisa ketiga-tiganya jika materinya itu luas, bisa satu aspek saja. Dan jangan lupa disesuaikan dengan sarpras yang ada di lingkungan sekolah kita. Begitu Pak. Begitu ya Bu Isna, semoga semua jawaban bisa menjadi pengobat kebingungan gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko. Ini nama sama ya. Yaitu pertanyaannya, gimana dengan alokasi waktu pembelajarannya Bu? Apa cukup? Baik.
Untuk yang di video saya tadi cukup, yaitu 3 kali 40 menit. Kebetulan lama. Tapi kalau hanya mata pelajarannya misalnya jamnya itu hanya 1 kali 40 menit atau 2 kali 40 menit, ya tentu saja tidak sama dengan yang saya tadi. Gitu. Jadi skenario kita pada saat proses pembelajaran mau menentukan diferensiasi yang mana, kita harus sesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di kelas tersebut. Jadi kalau misalnya 2 kali 40 menit, ya tentu saja kita nggak akan sampai ke produknya. Mungkin hanya sampai konten dan prosesnya saja. Kemudian untuk produknya bisa kita siasati di pertemuan berikutnya. Begitu, Kak. Oh, iya, Ibu. Bapak Ibu, monggo yang masih ada pertanyaan ya. Kita masih ada waktu 12 menit. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Wulan Suci. Apakah tipe belajar kinestetik itu bisa dilakukan dengan permainan, Bu? Oh, bisa. Sangat bisa, Ibu. Kinestetik itu kan identik dengan moving, muter begitu ya. Kalau anak diajak outdoor, kemudian permainan, game di luar, itu senang sekali mereka, cocok sekali menurut saya. Jadi sangat bisa kalau kinestetik itu untuk atau diberikan fasilitas permainan di proses pembelajarannya. Sangat bagus bahkan. Malah ini ya Bu ya, cocok sekali. Jadi ada apa? Aktivitas gitu ya. Betul, malah match, dan menurut saya malah rohnya memang justru itu, ya. yang itu. Iya, rohnya justru yang itu. Justru yang anak-anak kinestetik itu diberikan permainan game-game yang menstimulasi mereka. Jadi kinestetiknya itu diarahkan ke hal yang positif untuk menguasai materi yang kita ajarkan. Itu cocok sekali, Bu. Demikian Bu Wulan. Adakah pertanyaan yang terlewat? Monggo sebelum kita lanjut. Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo nggih, resen nggih. Kita masih ada waktu 10 menit. Kita manfaatkan dengan baik ya, sehingga pertemuan kita itu banyak manfaatnya dan menjadi amal ibadah kita. Ya. Dan monggo yang belum presensi ada di kolom chat. Ya. Insya Allah nanti kita bagikan untuk materinya lewat email. Kalau enggak nanti lewat channel kita, jadi di deskripsi kita lampirkan. Ya. Monggo masih ada yang mau bertanya? Mumpung narasumber kita cukup handal gitu, karena beliau juga dari sekolah penggerak gitu, sehingga materinya langsung dari pusat. Gitu. Dan ini ya Bu Nurul dapat bantuan dari Kemendikbud ya? Betulkah? Iya. Oh ya, yang tadi yang apa? Notebook ya, notebook ya? Bukan Pak, jadi tablet itu terpisah. Jadi sebelum menjadi sekolah penggerak ada bantuan tablet. Nah, kemudian bantuan untuk sekolah penggerak ada sendiri. Sehingga tablet itu sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk proses penerapan kurikulum merdeka begitu. 9 tahun nih Pak Ada. Oh iya. Jadi beda ya, bukan karena ke sekolah penggerak terus dapat tablet gitu ya? Oh bukan. Oh oke. Dapatnya lain Pak. Oh dari sumber lain gitu. Oke lanjut dari Bu Erwanti SMP 1 Sewon. Ya tetangga ini. Apakah dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini modul ajarnya tiap kelas berbeda-beda Bu? Ya, tadi saya sudah sampaikan modul ajarnya berbeda tentu saja karena karakteristik siswanya berbeda. Yang di video saya tadi, mungkin nanti bisa di-share Pak Joko modul ajar saya ya. Oke, siap. Itu tentu tidak berlaku untuk di kelas lain karena tipe siswanya beda dan kemampuannya beda. Misalnya untuk di kelas 7E yang anaknya lebih slow, tidak bisa menerapkan modul ajar yang tadi, yang di kelas tadi. Jadi kalau modul ajar itu sifatnya spesifik, disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas kita. Materinya tetap sama, tapi targetnya bisa berbeda sesuai dengan karakteristik anaknya. Kalau anaknya slow mungkin targetnya tidak setinggi dengan di kelas yang anaknya kecerdasannya lebih begitu.
Begitu Pak. Ya, oke begitu nggih Bu Erwanti. Ya, terima kasih. Oke, nanti bisa Japrian kalau misalnya pengen lebih jauh pertanyaannya. Oke, Oh ya, Pak, siap. kita lanjut ke resen dulu Bu Ani, monggo Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Nurul, Pak Joko. Saya mau tanya itu untuk yang pembelajaran berdiferensi yang tadi mengatakan kalau materinya kaya gitu ya, banyak materi, kemudian kita bisa menerapkan diferensiasinya untuk 3, bisa proses, bisa produk, bisa satunya lagi tadi apa? Konten, Bu. Konten ya. Nah, itu nanti menerapkannya itu apakah kalau misalnya tadi itu banyak sekali materinya, itu apakah misal ini pertemuan ini konten, pertemuan besok produk, pertemuan besoknya lagi proses apa begitu, atau dalam satu pertemuan itu ada konten, ada produk, ada proses, Bu Nurul? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Ya, maksud saya itu adalah keluasan materinya. Jadi bukan di materi, dalam satu materi ada diferensiasi ketiga-tiganya. Ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya. Sebagai contoh misalnya, kalau di bahasa Inggris kelas 7 itu ada descriptive text, itu materinya kan kaya, materinya gemuk begitu. Maka bisa saya diferensiasikan di ketiga-tiganya, bisa di kontennya, bisa di proses, bisa di produknya, seperti yang saya tampilkan di video tadi. Tapi kalau misalnya materinya sederhana, misalnya tentang introduction, tidak mungkin, ya mungkin saja, tetapi saya hanya bisa mengambil atau misalnya saya hanya memilih diferensiasinya pada prosesnya saja atau pada produknya saja. Jadi untuk menentukan diferensiasinya ada di aspek mana tergantung pada keluasan dari materi tersebut. Kalau materinya itu sederhana, misalnya tentang time, tentang jam misalnya, ya saya nggak akan mendiferensiasikan di konten proses produk, mungkin saya ambil di produknya saja, misalnya begitu Bu Ani. Oh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tentang descriptive text ada animals, kemudian ada people, kemudian ada things gitu. Itu yang nanti mereka diminta untuk milih gitu, maksudnya begitu? Kalau misalnya mau mendiferensiasikan tentang produk gitu. Kemudian atau kadang kan kita animal sendiri, things sendiri, kemudian people sendiri begitu. Nah, saya bingungnya gini, kadang kita memilah-milahkan ini bab ini tentang people, bab ini tentang things, bab ini tentang animals gitu loh, atau tentang bangunan misalnya. Nah, itu nanti apakah kita itu memberikan menyampaikan kepada siswa itu secara apa ya? Satu kali, misalnya satu ini people ya, people itu langsung semuanya gitu loh Bu. Saya tuh masih bingungnya gitu. Pilihan diferensiasikan gitu loh. Apakah salah satu pertemuan itu atau ini kan berbagai macam pertemuan ya, berbagai pertemuan. Apakah nanti itu kita dalam satu pertemuan itu sudah membuat berdiferensiasi 3 itu, apakah tidak gitu loh Bu. Jadi saya tahunya gitu, sih untuk mendiferensiasikan untuk deskriptif ya. Karena kita punya banyak itu tadi punya banyak tema ya, orang, binatang dan benda tadi atau bangunan. Pripun Bu? Baik, saya jawab Bu Ani. Yeah. Nah, sebenarnya itu tergantung dari karakteristik siswa Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah yang di video tadi khusus untuk describing people Ibu. Khusus describing people. Describing people itu menurut saya sudah gemuk itu, sudah materinya sudah kaya, sudah luas. Itu bisa didiferensiasikan di ketiga-tiganya itu. Nah, dan untuk alokasi waktunya mencukupi 3 kali 40 menit itu untuk mendiferensiasikan di ketiga aspek. Kemudian nanti yang describing animal, pertemuan berikutnya misalnya begitu ya Bu Ani, describing animal. Nah, saya mungkin tidak akan mendiferensiasikan di ketiga-tiganya. Mungkin saya akan ke produknya saja, atau ke prosesnya saja, atau ke kontennya saja. Disesuaikan dengan alokasi waktu, disesuaikan dengan sarana prasarana, disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Oh gitu. Kebetulan tadi yang dimaksud Bu Ani adalah describing descriptive text, ada cabangnya lagi, people, things, animal.
Nah, yang saya tangkap misalnya di materi lain Bu Ani, misalnya di greeting misalnya. Greeting itu kan sederhana. Nah, mungkin diferensiasinya tidak ketiga aspek itu, hanya satu saja, misalnya produknya saja. Produknya didiferensiasikan dengan apa? Dengan anak misalnya greeting itu dengan presentasi role play atau berdialog dengan temannya di depan kelas. Kemudian yang lainnya dengan menyusun teks berbasis tulisan begitu. Oh ya, ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, semoga bisa apa namanya ya, mengobati itunya ya Bu Ani ya. Mohon maaf kalau tidak bisa maksimal. Tapi yang bisa saya tangkap adalah di setiap materi yang kita ajarkan diferensiasinya bisa berbeda-beda. Misalnya misalnya introduction ada di aspek produknya saja. Kalau descriptive text describing people, maka bisa di konten proses produk. Misalkan lagi untuk profession misalnya, untuk materi profession, maka saya diferensiasinya hanya di proses saja. Tergantung dari siswanya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya Bu Ani ya, nanti kalau misalnya belum begitu masih ada ini ya pertanyaan lagi bisa jumpa darat ya. Nah Bu Ani ini dari SMP 1 Bambang Lipuro Bantul ya, jadi masih tetangga sekolah Bu Nurul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, yaitu dari Pak Saprizal SSMS. Ini pertanyaannya adalah izin Bu Nurul, boleh nggak minta nomor WA? Ya, mungkin mau tanya lebih lanjut ini, jadi mau go nasional kayaknya Bu. Monggo Bu, apakah lewat WA ataukah cukup lewat email? Mungkin bisa saya tuliskan di kolom chat. Ya, lewat WA tidak apa-apa, email juga tidak apa-apa, boleh saja. Oh ya, berapa Ibu WA-nya? 085 647 520 912. Ya. Itu ya Pak Safrizal untuk nomor WA Bu Nurul, monggo kalau mau berdiskusi lebih jauh tentang pembelajaran diferensiasi atau mungkin tentang sekolah penggerak. Nah, ini ada Bu Isna. Izin Pak. Oh ya, monggo Pak Safrizal. Ya. 0856. Oh ya, ini di chat sudah ada Pak. Itu 26 atau kosong itu Pak. Kosong. Bu Nurul saya ulangi ya. Oke, 085 647 5209 12. Betulkah Bu Nurul? Betul Pak. Oh ya, itu Pak Safrizal. Oke, makasih banyak Pak ya. Siap. Lanjut ke Bu Isna ya, sebelum kita akhiri karena kayaknya melebihi dari jadwal kita ya. Takutnya kalau kita molor itu nanti untuk webinar berikutnya sudah pada pesimis, jangan-jangan molor lagi. Nah, kita coba untuk on the track dan on time ya. Ini dari Bu Isna. Ini yang pertama, Bu Isna ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, yang mendasari pembelajaran diferensial yaitu readiness, interest, dan lingkungan, Bu. Itu teorinya, yang ditanya teorinya, Pak. Supaya saya googlingnya lebih terarah. Yang mendasari, jadi teori tentang readiness, interest, dan lingkungan tersebut. Monggo, Bu. Jadi hampir sama Pak, pertanyaannya dengan Bu Ahmida tadi ya. Oh ya, oke. Secara teoritis, tapi saya mohon maaf tidak menyebutkan nama tokohnya. Karena di diklat 3-4 bulan itu banyak sekali materi-materinya, dan untuk teori-teorinya mohon maaf saya tidak hafal. Nanti kalau saya sebut malah saya salah begitu. Iya. Nah, monggo yang memerlukan mungkin nanti bisa di-share ya Bu untuk materinya ya dari Bu Nurul, biar baca dan mencari sendiri di materinya itu loh, ya kan? Iya, kalau secara teoritis kan begitu, sebenarnya Bapak Ibu bisa searching di Google. Jadi yang saya lebih tekankan di sini adalah praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya begitu.
prakteknya gitu. Kalau secara teori kita bisa memperkaya pengetahuan itu di mana saja itu banyak gitu teorinya. Gitu. Ya, demikian Bu Isna. Bu Isna tadi ada satu lagi, bentar nanti enggak penasaran ya Bu Isna ya. Kayaknya itu ya Bu Isna ya, cukup ya. Kayaknya saya nyari-nyari kok sudah nggak ada lagi. Pertanyaan saya ada 3. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu lagi ya pertanyaan. Ya, Bu Isna masih penasaran dengan teori. Oh ya, ini ada Bu. Maaf Bu, saya tanya-tanya lagi. Saya mendengar sekolah penggerak kok saya tertarik. Enaknya jadi sekolah penggerak apa menurut Ibu? Kebetulan sekolah saya masih cadangan kemarin. Terus bagaimana dengan rapotnya Bu? Jadi ada 2 pertanyaan, yaitu enaknya apa gitu ya. Walaupun nanti tolong disampaikan juga nggak enaknya Bu ya. Terus yang kedua tentang rapotnya bagaimana? Enggak Bu? Ya baik, enaknya. Pertama enaknya. Enaknya kita tahu lebih dulu. Jadi informasi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka kita tahu lebih dulu. Itu enaknya. Nggak enaknya tentu saja banyak tugas-tugas dan pekerjaan yang kejar tayang begitu. Ya jadi lebih banyak nggak enaknya berarti ya. Bisa disimpulkan, tapi saya menyebutnya tidak begitu Pak. Jadi enjoy aja. Ya tadi kayaknya nyebut enaknya kok cuma 1, begitu nyebut nggak enaknya kok banyak gitu. Oke Bu, terus rapotnya bagaimana Bu? Kayaknya ada rapot baru ya? Iya, rapotnya kemarin kita ada ini Pak G, dari pusat ya. Kalau rapotnya endingnya itu dari pusat. Kemudian untuk mata pelajaran ini SMP, mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang SD berbeda. Yang SMP itu mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia itu 1 angka. Dalam artian misalnya bahasa Indonesia 86. Nah, nilainya ya 86 itu. Kalau dulu dipisah kurikulum 2013 ada aspek pengetahuan, kemudian keterampilan itu tidak dipisah, jadi dijadikan 1. Misalnya IPS gitu misalnya 76 ya. Rentangnya seperti itu sampai dengan 100. Kemudian yang muncul di aplikasi rapot itu adalah deskripsi. Deskripsi itu berdasarkan pada penilaian formatif yang sudah kita input. Mulai yang ada di situ adalah yang paling rendah, kompetensi siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi. Itu sama seperti yang saya dapatkan kemarin Pak Joko yang di MGMP hari Sabtu bersama Dr. Sumaryanta. Bu, baik. Kayaknya waktu juga sudah apa ya Bu, sudah cukup nggih. Dan nggak ada pertanyaan juga sih masalahnya. Dan ini ada usulan dari Bu Isna. Jadi Bu Isna selain bertanya, mengusulkan juga. Webinar selanjutnya penilaian saja, karena masih bingung, apalagi mau rapotan. Gitu. Oh iya, Bu Isna nanti jadi catatan di kami. Nggih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bu Nurul dulu ada kesimpulan nggih, bahwa pembelajaran diferensiasi itu yang perlu digarisbawahi apa sih gitu, sehingga dengan sekali kita mendengar membaca itu bisa menunjukkan berarti ini toh yang harus kita pertebal ya dalam ingatan kita. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di webinar malam ini. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan kondisi siswa. Dan kita sebagai guru, perannya adalah sebagai fasilitator. Ketika kita mengkonsepkan, menyusun skenario pembelajaran, kita sesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita, alokasi waktu, keluasan materi, cakupan materi, dan yang paling penting adalah tentang karakteristik siswa kita di sekolah kita masing-masing. Yang perlu saya garis bawahi bahwa pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu, sebelum kurikulum Merdeka ada, yang namanya asesmen awal, itu kan otomatis
sebelum pembelajaran kita sudah lakukan mengecek kesiapan siswa dan lain sebagainya. Kemudian bukan membedakan dalam arti ras gitu, bukan ya, tetapi memfasilitasi anak, memberikan proses pembelajaran, transfer knowledge, transfer pengetahuan, kita layani siswa, baik itu siswa yang kecerdasannya masih kurang, sedang saja, maupun yang sudah mahir, kita layani sesuai kondisi dengan karakteristik masing-masing. Sebenarnya itu sudah kita lakukan sejak dulu. Hanya saja gaungnya sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terminologinya yang digaungkan lagi adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di webinar malam ini sebenarnya sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan jauh lebih baik dari saya. Maka untuk itu, untuk kesempatan selanjutnya sangat baik sekali untuk MKMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Terima kasih sudah berinisiatif untuk mewadahi kita, saling berdiskusi, saling share di sini. Dan nantinya seandainya ada kesempatan kita untuk berjumpa bertatap maya lagi di webinar MKMP Bahasa Inggris, maka saya juga ingin sharing dari Bapak Ibu. Kalau tadi selama 1,5 jam itu ada ini namanya tanya jawab saja, tapi untuk kesempatan berikutnya Pak Joko mungkin bisa diberikan catatan bahwa Bapak Ibu guru sebagai partisipan juga sangat kami nantikan untuk berbagi pengalaman dan sharingnya. Terima kasih. Dan kalau tadi ada sekolah penggerak suka dukanya bagaimana, lebih banyak sukanya Bapak Ibu. Jadi mari bergerak maju, semangat bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul. Mari kita pertama bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu Guru, mari kita beri aplaus pada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nurul ya, dan Bapak Ibu Guru semua. Nanti untuk tayangan ini akan kita posting di channel YouTube MKMP Bahasa Inggris Bantul, dan juga untuk materi-materi yang disampaikan Bu Nurul akan kita tayangkan di deskripsinya, termasuk di blog MKMP juga akan kita sampaikan informasi tentang materi maupun contoh RPP untuk pembelajaran diferensiasi. Sebelum kita akhiri, mari kita berfoto terlebih dahulu sehingga ada ada kenangan kita pernah bersama Cia. Oke, Bapak Ibu, monggo untuk open kamera